kata ini apa Mbak? Mau apa? Semalam di terakhir. Iya. Mau apa katanya Mbak? Dia bilang ini, ya udah besok juga kita ketemu kok, kita gambling aja. Oh gambling. Ditunggu undangannya ya, kalau bisa secepatnya. Udah Iya. males juga ngeladenin situ soalnya katanya. Iya. Terus Mbak jawab apa? Saya bilang kan saya males jawab ya. Saya gini, males ladenin orang gila kayak lu. Iya. Sekarang posisinya kerjanya di mana Mbak? Siapa? Nggak kerja. Oh nggak kerja. Jadi udah jadi babunya dia aja, antar jemput. Oh jadi joki. Oh jadi enak. agent Iya. gratis gitu. Mm-mm. Cuman kemarin adiknya sempat nelpon orang tuanya. Iya. Iya. Bilang katanya si ceweknya ini ya ke rumahnya Oh. siang-siang katanya. Iya. Mungkin nyari pembelaan kali Mbak. Iya. Gitu. Terus udah biarin aja katanya. Iya. Tapi untuk orang tuanya Arifin kan udah tahu nih kelakuan anaknya. Iya. Jadi dia nggak mau diikut campurin lagi, dia biar tenang jagain anak-anak saya yang dua aja Iya, gitu. iya. Jadi saya orang tuanya udah nyerahin ke saya juga Iya. gitu. Terserah mau dikasih efek jerah kayak gimana gitu. Iya. Nanti kembali ke mbaknya sih. Iya, orang tuanya juga udah pasrah sih. Gitu. Udah susah juga dibilanginnya. Oke guys, nah ini kita udah mau sampai ke rumah ibu dan juga kakaknya dari si pihak sana ya guys. Jadi kemarin udah komunikasi kalau ketemunya di sana gitu. Ya udah, ini kita turun dulu ya. Udah mau sampai. Tinggal belok aja. Pokoknya kita cari solusi yang terbaik. Kalau emang nggak ada solusi ya kita fight hukum gitu. Nanti insya Allah mbaknya akan kita siapkan pengacara dari yayasan kami gitu. Biar semua berjalan dengan lancar. Kalau tidak ada itikat baik dari pihak mereka ya. Itu aja. Oke, ikutin terus. Assalamualaikum. Oh ini masih ya? Hai Mbak, ini orangnya ya? Iya. Kemarin yang video call yang voice note sama saya ya? Oh ya, yang terima voice note. Mau ngambil anaknya emang? Enggak. Kan bilangnya jangan, katanya Hai sayang. mau dipisahkan. Oh enggak. Siapa yang mau pisahkan? Kan anak yang dua kan di rumah orang tua Iya saya. tahu. Terus emang niatnya mau misahin atau gimana? Enggak. Kok bilang jangan temuin lagi? Jangan berharap. Ya kalau selama masalah ini belum beres sih jangan temuin. Kenapa alasannya? Ya karena memang orang tua saya nggak mau dibawa-bawa masalah ini. Kemarin chatnya gimana sih Mbak? Kemarin chat sama dia gimana yang jangan apa? Jangan harap lu bisa ketemu lagi sama Kak Firandi ya. Iya, itu apa maksudnya pengancaman? Ya itu bukan pengancaman. Itu argumentasi saya. Kalau misalkan masalah ini belum beres ya kalau masalah ini belum beres ya jangan ketemuan dulu. Mas bisa ngatur seperti itu? Emang ada hukumnya? Ada itu masih. Ya udah, berarti pantas nggak ngomong kayak gitu. Dia ibunya loh yang lahirin. Iya benar ibunya. Jadi
saya kenalin dulu ya Mas, saya Novi, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, ibu ini ngelapor ke kita perihal semua yang sudah dilakukan sama Mas dan juga pacarnya. Semuanya. Semuanya? Iya. Bukti LP-nya mana? Oke. Nah, Ibu, saya kan kemarin udah memperkenalkan diri ya Bu ya. Saya dari Novi, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kita siap untuk memberikan pengacara terhadap korban ya. Nah, kemarin juga sudah kita jelaskan perihal yang sudah dilakukan oleh mbaknya. Mbak siapa maaf namanya? Mbak Ma. Apa yang udah melakukan sama Mbak Yuli? Saya sih nggak ngerasa ngelakuin ya Kak, maaf ya sebelumnya. Jadi awalnya itu dia duluan yang datang. Iya emang dia datang, oke. Dia ngancem saya. Ngancem apa? Saya katanya mau ini masih ada screenshotannya. Masih ada bukti-buktinya. Oke. Saya screenshot dari HP dia. Oke, terus? Dan saat itu juga dia duluan. Saya begini. Otomatis kan saya begini dong. Gak mungkin. Nah terus nggak tahu kenapa katanya dia ngerasa kena. Padahal saya begini. Tapi buktinya, saksinya ada yang lain? Ada tukang pecel. Awalnya dia datang tuh gubrak-gubrak meja Kak. Iya, tapi yang mulai mukul katanya Enggak, demi Allah, saya berani mati sekarang. Kalau emang saya ya, saya berani mati sekarang. Terus juga saya berani sumpah Al-Quran, saya juga berani. Mau dia gimana? Ada, Mbak tahu dari suaminya. Terus? Pokoknya saya nggak pernah ngelakuin sejahat itu Kak. Sama orang nggak pernah. Sampai kayak gini, itu gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu tuh. Lah nggak tahu gimana, orang tukang pecel aja ngomong, gimana ceritanya? Itu ngomong. Mbak yang udah melakukan aksi kekerasan duluan? Saya enggak Kak. Awalnya emang dia datang gebrak-gebrak meja. Iya, itu terus ya. Saya begini dong awalnya, saya begini. Dan terus dia kayak saya kira dia mau mukul, ternyata dia nggak mau mukul. Nah terus saya begini. Terus pas kedua kalinya dia mungkin gemes banget ngeliat dia gitu ya kan, gemes banget ngeliat dia. Dia bawaannya pengen mukul aja dia tuh. Terus dia sambil melotot-melotot tuh, anaknya juga sampai ketakutan Kak dari situ. Dia sambil melotot-melotot. Terus anaknya dari situ juga ngomong ke bapaknya bahwa dia nggak mau sama mamanya, mau ikut papa aja begitu. Dari situ saya pas kedua kalinya dia mau nganuin saya, lakinya misahin saya sama orang situ, ada orang situ juga, tapi saya juga nggak kenal. Nah di saat itu dia mau nganuin saya, ya saya otomatis beginilah, nggak tahu dia kena kuku saya, emang kuku saya kan panjang gitu ya kan, saya juga nggak tahu, saya nangkis begini Kak. Otomatis kan saya juga membela diri saya dong, takutnya kena muka saya apa gimana. Untungnya jaket saya juga ada tadi tuh, jaket saya sampai terlepas, kancing sleting saya pun terlepas sama dia. Tapi kan fisik mah nggak kenapa-napa, Mbak kan yang melukai dia. Ya, bukan yang kenapa-napa, ini sampai biru. Coba ini juga saya kena, walaupun kenanya jari dia doang. Dia sampai melotot begitu. Awalnya saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia datang sendiri ke situ. Iya kan mau minta uang sama suaminya gitu. Kalau misalnya dibilang cerai belum ya, ini kan masih talak loh. Gitu Saya kalau. tahu. Saya nggak pernah. Kalau misalkan dia minta, saya nggak pernah kirim. Pernah nggak? Gue selalu transfer lu kan. Ada nih buktinya, transferannya juga. Walaupun sedikit gitu ya, dia minta. Lakinya ngomong, yang ada duit nggak buat apaan? No, Yuli minta. Ya udah ya kan, saya transfer. Kalau misalkan saya ngelarang anaknya buat ini itu, buat minta duit kayak minta duit ke bapaknya, hak saya apa gitu, ngelarang-larang kan nggak ada Kak. Di situ. Terus dia yang salah, tapi dia yang lapor juga, dia yang marah-marah ke situ. Dia marah-marah ke situ. Karena kan ada bukti visumnya Mbak. Iya. Di fisiknya gitu loh, di fisiknya ada. Tapi gitu. dia duluan Kak, dia duluan yang main fisik dari situ tuh. Sampai tukang pecel tuh keluar, dia tukang pecel ngomong gini, udah lu jangan pada ribut di tempat gua, bikin malu aja. Saya diem, di situ saya diem. Tanya lakinya, saya posisi masih duduk, dia ngatain, kumpul kebo lu katanya
gitu. Dikatain iya? konten Emang iya lu kamu kan kok? gitu katanya. Terus dari situ saya takut tuh. Saya merasa takut karena cuma dia mau bikin mati saya. Saya ke rumah mertuanya dia, ke rumah orang tuanya dia. Saya bilang, "Bu, saya mau dimatiin nih sama si Yuli nih begini-begini." Otomatis saya bela ke itunya, ke orang tuanya dia. Terus orang tuanya dia, "Saya nggak mau ikut campur masalah Yuli. Nggak mau ikut campur masalah Yuli lagi karena apa? Yuli itu katanya udah banyak dah urusan dia, katanya udah jelek-jelekin rumah tangga saya, katanya gitu, udah jelek-jelekin saya. Dia nikah pun berdua, orang tua dia nggak datang, orang tua lelaki itu bapaknya ngomong gitu." Ya, di situ saya merasa bela diri saya, pokoknya saya merasa bela diri saya nggak teriak-teriak di situ. Pas dia ngomong kumpul kebo, ngomong ini itu, ya dia bilang, "Udah kalau misalkan ngomongin masalah gitu mah, gue juga masih bisa beli," kata dia. Langsung dia bawa kabur anaknya. Nah dari situ juga kalau misalkan emang mau diungkit semua ya ungkit. Saya udah berapa duit yang saya keluarin sama keluarganya dia. Masalah duit. Bukan masalah uang sih Mbak. Ini yang notabene kalau uang saya juga bisa gantiin berapa yang Mbak udah keluar. Ini bukan masalah materi, tapi soal Mbak yang sudah lakukan sesuatu sama dia. Saya nggak gitu loh. ngerasa, karena saya di satu posisi itu saya nggak ngerasa nggak nyakar dia, saya nggak tahu menau kalau misalkan dia mau ini. Saya taunya pas tangan dia udah mau begini, saya yang begini Kak. Jadi Kalau ini kenapa? Ada buktinya. Iya, dia langsung dibawa langsung ke kantor polisi loh. iya, saya pun tadinya mau ke sono, dia awalnya teriak-teriak, "Gue laporin polisi lu," gitu kata dia. Kata saya, "Kenapa laporin polisi?" Awalnya begitu. Terus sama ibu warung, dia cerita, terus kata saya gini, "Kenapa lu mau dapat belaan dari ibu warung?" Kata saya gitu. Terus dia juga bilang, "Kenapa lu emang?" Terus dia nyamperin saya, mau nganuin saya lagi. Ya saya beginilah, pokoknya saya begini aja. Jadi, Saya nggak tahu. Jadi ada melindungi diri, cuman refleks dia. Iya, Kalau untuk mata saya nggak tahu. karena itu udah nggak tahu. Itu kan dia melindungi diri. Melindungi diri gini dong Mas. Kan saya Bukan begini nyerang Kak. loh. Saya begini karena kan tangan dia tuh ngomong maju Kak. Dia tuh selalu majuin diri. "Kenapa lu takut sama gua?" Begitu. Dia nantangin diri. "Kenapa lu takut lu sama gua?" Kan kalau misalkan otomatis kan kalau ngomong biasa aja ya. Kalau dia, "Apa lu berani lu sama gua?" Gitu. Dia begitu Kak. Kalau misalkan saya mau di visum ya silakan. Saya juga kena kok. Saya juga nggak bikin ngada-ngada tuh. Itu beneran saya juga kena. Saya juga nggak tahu kenanya Bukan apa. kalau mau visum silakan, emang udah visum Mbak. Ya, iya, memang. Udah visum, ini udah proses jalan. Iya, saya Makanya juga ini kita tahu. cari solusi. Ya. Kalau niat kita nggak baik ya udah, ini aja jalan kepolisian. Kita nggak usah datang ke sini. Iya, pokoknya Ya, gini, intinya tanya. maaf ya, Ah. saya ngomong ya. Jadi biar jelas aja, biar jelas. Saya sih nggak belain Dwi, nggak belain Mai ya. Saya dari awal nggak belain mereka. Pas mereka ribut pun saya juga nggak belain. Saya cuma ngelerai dan saya bawa pergi anak saya. Karena anak saya di situ kan udah nangis ya. Jadi saya nggak mau lihat anak saya nangis kan. Di pas jadi sebelumnya gini, cerita dari awal aja. Minggu jam 9 pagi, si Yuli ini telepon saya. Telepon, dia bilang, "Minta duit dong buat beli kuota Rasel." Bener? Nah, minta duit dong beli kuota Rasel. Saya bilang, "Nanti saya belum ada duitnya, nanti sore saya usahain." Ya, nanti sore saya usahain, saya bilang. Nah setelah itu telepon dimatiin. Oh ya udah, telepon dimatiin. Oke, telepon dimatiin. Setelah telepon dimatiin, dia nge-WA, ngechat saya. Mungkin dia kesel kali ya, ya itu wajar, saya wajarin. Mungkin dia kesel, tapi dengan bahasa yang kasar. Nah saya bilang, udah saya nggak mau debat. Dia bilang, saya nggak mau debat. Otomatis langsung saya blokir WA-nya. Dia lari ke DM. Masih pakai bahasa yang kasar juga. Tai lu, WA gue diblokir. Maaf, saya sebutin aja, nggak apa-apa.
maksudnya saya juga ada buktinya kan gitu. Nah, dengan bahasa yang kasar, terus saya jawab juga dengan saya rendah, saya enggak, udah terserah aja, saya bilang begitu. Udah, setelah itu saya nggak balas lagi, dia pun nggak balas lagi DM saya kan gitu. Nah, jam 1 siang blokiran WA saya buka, saya chat dia, ntar sore saya TF ya. Saya cuma bilang begitu, nggak dibalas sama dia. Terus jam 5 dia ngechat saya, udah dibalas apa udah ditransfer apa belum kan gitu. Jam 5 posisinya, udah dibalas udah ditransfer atau belum kan gitu. Saya bilang ya udah, ntar jam 6 duitnya masuk, ntar cek aja. Setengah 6 saya minta nomor rekening Kak Uci, bener. Nah, nomor rekening Kak Uci, bosnya dia, karena dia belum punya nomor rekening. Memang biasanya kalau saya transfer ke situ gitu. Nah, jadi saya jam setengah 6 saya minta nomor rekening Kak Uci untuk transfer. Saya bilang tunggu, saya cari pinjaman, karena emang saya nggak dari tempat tinggal saya ke ATM itu jauh, saya nggak ada kendaraan buat ke ATM-nya, karena saya nggak pakai m-banking. Ya tahu kan dari awal saya nggak pakai m-banking, jadi saya cari yang ada saldo. Saya ngechat om saya suruh talangin, ternyata dia juga nggak ada saldo, adanya juga cash. Akhirnya saya minta tolonglah ke tolong dong transferin dulu ke Yuli. Sempet dia mungkin kesel ya, mungkin dia kesel ya gitu kan. Kok transfer ke Yuli sih, kenapa nggak anak kamu aja yang di sana gitu kan? Udah nggak apa-apa buat beli kuota Rasel, saya bilang gitu. Ya udah, ke nomor rekening mana? Akhirnya ditransfer ke nomor rekening Kak Uci. Posisi jam 6 saya konfirmasi udah masuk, cek aja. Terus dia ngebales, enggak lah, ntar gue pulangin, itu duit cewek lu. Nah, maksud saya kan ya udah, maksudnya kan udah saya transfer kan, minta udah saya transferin kan gitu kan, itu duit cewek lu, ntar gue balikin gitu kan. Nah, saya bilang udah nggak usah, nggak apa-apa, pakai aja dulu. Saya merendah, boleh dicek aja. Udah nggak apa-apa, pakai aja dulu, nggak usah begitu apa. Nah, setelah begitu dia masih nyerocos saja, kan masih WA. Udahlah terserah, saya bilang begitu dengan bahasa kasar ya, saya bilang udah terserah. Akhirnya karena saya juga kesel juga kan, saya juga nggak mau debat, udah saya blokir lagi. Posisi jam 19, jam 7 dia lari ke DM dengan ungkapan dengan kata-kata ya seperti itu tadi, lihat aja ntar apa yang gua lakuin ya kan, gua matiin cewek lu malam ini juga. Gitu kan, saya bilang saya juga nggak emosi, ya udah terserah aja, udah mau gimana, saya juga nggak mau debat gitu loh, maksudnya kan. Itu jam 7, lanjut lagi deh, jam 7 udah saya nggak respon ya kan. Nah, katanya mereka berdua ini chat, ya pokoknya nggak tahu yang ngechat duluan siapa, pokoknya mereka berdua ini chat, adu cekcok di WA gitu kan. Saya juga nggak tahu yang mulai duluan siapa, saya nggak tahu. Akhirnya saya bilang sama dia, udah nggak usah diladenin, udah biarin, udah gitu kan. Karena waktu itu malam minggu, saya ada janji sama dia buat makan keluar bareng jam 7. Saya makan keluar bareng, saya cari tempat makan. Ketika saya mau pesan makanan, udah sampai tempat makan. Ketika saya mau pesan makanan, belum lama makanan juga belum, kan di pecel ayam ya, makanan juga belum digoreng, baru duduk saya juga, dia datang naik Gojek kan, saya udah bilang sama dia, tuh Rasel tuh, saya ngeliat duluan kan, tuh Rasel, dia udah ada duluan. Maksud saya juga senyum, saya juga nyambut anak saya gitu loh, datang. Maksudnya ketika datang tanpa basa-basi, tanpa omong rendah, dia langsung bentak kan gitu. Maksud saya juga udah ngelerai, udah dulu. Maksudnya kalau ngobrol sambil makan kan juga enak kan gitu kan. Masa apa sih yang dipermasalahin tuh apa gitu loh, kan gitu. Yang jelasnya tuh yang permasalahan tuh apa gitu kan.
Maksudnya begitu, saya udah tapi nggak pada dengerin, makin panas ya kan. Akhirnya sampailah istilahnya adu fisik. Saya udah ngelerai tuh, saya udah istilahnya saya juga ikut emosi kan. Saya langsung ambil anak saya langsung saya cari tempat lain, pergi dari lokasi itu karena posisi itu udah rame orang ya kan, yang punya warung pun juga udah istilahnya udah mungkin ikut emosi juga ya kan. Maksudnya kalau saya nggak pergi dari situ, saya itu mungkin masih berkelanjutan gitu loh kan. Makanya saya pergi dari situ, saya bawa anak saya ke warung beli minum. Ya udah, akhirnya sampai di warung, dia nyusul ke warung. Sampai di warung pun saya masih bilang sama udah pulang, udah malam, kasihan anaknya, bilang gitu, pulang ke rumah mama, ke rumah orang tua saya, maksudnya begitu kan. Maksudnya pulang ke rumah mama, ke rumah orang tua saya, kasihan. Dia ngotot, ya mungkin karena dia merasa nggak terima, kesel juga karena ada luka kan. Saya juga nggak ngeh pas dia luka itu, saya juga nggak ngeh pas ngehnya itu dia udah di warung itu, saya baru ngeliat lukanya. Dia bilang nggak, gua mau visum. Saya bilang udah terserah, tapi ya pikirin lagi lah anaknya, saya bilang gitu kan. Pikirin lagi anaknya, kalau nggak taruh dulu anaknya di rumah mama, kamu mau ke kantor polisi silahkan. Iya, lagian seharusnya begini sih, Pin. Sorry nih ya, gue angkat bicara juga nih. Soalnya ini terkait masa depan adik gue juga ya. Kalau memang lu mau pisah, tolong diurus segera. Jangan lu belum urus secara hukum nih, secara hukum kita bicara. Kalau memang secara agama memang Iya, udah memang talak ya? ditalak karena dia langsung telepon saya kan. Talak 3 ya? Dia langsung ditalak 3. Oke. Gitu. Berarti kan udah memang nggak ada boleh balik lagi. Iya. Kalau memang ada etika pisah, tolong segera diurus secara hukumnya gitu. Betul. Jangan jadi bumerang juga nanti buat lo, ketika nanti gue bisa aja tuntut, gue dorong terus misalnya adik gue, ayo gue dorong. Cuma kan selama ini gue nggak pernah ikut campur urusan rumah tangga karena Iya. kapasitas gue sebagai kakak cuma mengarahkan. Mengarahkan ya. Mengarahkan gimana kalian tuh supaya hubungan terbaik. Berapa kali kan kejadian seperti ini? Ya 2 kali. Ya kan? 2 kali kan? Iya, sampai pernah kan lu gelut sama gue? Iya. Iya, bener gitu. Kita bener fisik kan. Gara-gara permasalahan ini juga. Permasalahan apa? Permasalahan ya KDRT juga. Siapapun juga nggak bakalan terima gitu. Iya, adanya adik digituin. saya gitu nggak terima. Sekarang mau proses gimana? Saya tanya, saya tegasin lagi pada. Sekarang maunya gimana? Kalau mau ke jalur hukum, ayo saya dampingin. Kalau nggak selesai, saya nggak tangan.